Karena kasus seperti ini sudah sering saya alami, menanam di luar ruangan atau di ruang terbuka tanpa pagar, tanpa pembatas. Itu sering kali diganggu sama yang namanya ayam, dieker-eker ya media tanamnya, jadi semrawut, acak-acakan. Maka saya berikan penutup seperti genteng ini ya. Kalian juga bisa menutupnya dengan karung atau apapun itu. Yang penting dia terlindung dari gangguan ayam atau sejenisnya yang suka mengacak-ngacak media tanam. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wan Channel. Ini saya mau melakukan persiapan pembuatan lubang untuk tanam anggur ya. Saya mau coba tanam grounding. Kebetulan di belakang rumah ada sebidang tanah yang tidak digunakan. Ini luasnya antara berapa nih ya? Mungkin 10 kali 15 mungkin. Kurang lebih segitulah. Tapi saya mau mencoba menanam grounding anggur dengan sistem teralis ya tentunya. Dari sini ada pohon apa ini? Jeruk. Dan di sana ada pohon durian. Hanya saja pohon duriannya belum divalidasi jenis durian apa. Dan ini sudah saya buat ada sekitar 4 lubang ya dari sini. 1, 2, 3 dan 4 di sana. Dan ini saya mau berikan tanah khusus untuk penanaman anggur ya. Ini adalah media tanam campuran berupa arang sekam lapuk, dan juga beberapa taburan kapur dolomit sebagai media dasar penanaman anggur secara grounding. Dan tentunya saya tidak langsung menanamnya ya, saya akan mendiamkannya selama beberapa hari dulu agar terkena angin dan biar unsur panasnya menghilang terlebih dahulu. Setelah beberapa hari nanti baru saya akan melakukan penanaman. Oke, untuk persiapan awal tanam saya rasa cukup sekian. Nanti saya akan langsung menanam ketika sudah lewat beberapa hari. Hari ini saya mau melakukan pindah tanam pohon anggur dari polybag ukuran berapa ini? 35. Yang saya akan coba tanam grounding. Sebelumnya saya menggunakan sistem galian ya. Saya gali sekitar berapa ini ya? Sekitar 50 atau 60 kali 60 dengan kedalaman sekitar 30 cm mungkin. Lalu saya berikan campuran media tanam, yaitu sebagian besar sekam mentah ya, sekam mentah tapi yang sudah lapuk, yang sudah saya fermentasi. Dan saya diamkan sekitar 1 mingguan lebih lah, sekitar 1 minggu atau mungkin sekitar 10 hari ya. Saya kurang menghitung, kurang ingat lah. Di sini ada 4 lubang, 1, 2, 3, 4. Saya tidak membuat lubang terlalu dalam karena kondisi di dalam tanah itu seperti ini. Banyak sekali pecahan-pecahan bata, pecahan-pecahan genteng. Jadi saya mungkin kedepannya akan menaikkan permukaannya menggunakan herbal atau menggunakan batu bata. Namun saya tetap memberikan sedikit lubang karena kondisi atau kontur tanahnya bisa dibilang padat ya. Banyak sekali timbunan dari batu bata. Ya sebenarnya sih batu bata itu juga bagus karena di dalamnya terkandung bahan-bahan atau unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman.
Oke, langsung saja persiapannya. Karena media tanam ini sudah saya diamkan sekitar 1 minggu lebih atau sekitar 10 hari. Dan ini bibit anggur saya. Karena ini pertama kali saya melakukan penanaman grounding ya di belakang rumah ini, dengan kontur atau tekstur tanah ini tanah merah. Saya menggunakan bibit dari Isabella terlebih dahulu sebagai uji coba ketahanan, apakah di sini itu mampu bertahan, apakah dia mampu bertahan atau tidak. Saya menggunakan kualitas dari varian dari pohon anggur Isabel. Dan nanti setelah sudah besar atau sudah mapan perakarannya, bisa kita sambung menggunakan varian dari anggur impor atau anggur yang kita inginkan, yang tentunya yang genjah, yang mudah berbuah dan rasanya manis ya. Jadi untuk jaga-jaga saya menggunakan Isabel atau bibit anggur Isabel. Ini putih-putih bukan karena jamur, tapi karena fungisida yang saya semprotkan dan saya letakkan di pinggir jalan ya. Karena di depan sana pinggir jalan besar, jadi debunya pasti banyak. Kalau daunnya basah, kemudian lalu lalang kendaraan banyak dan berdebu, ya begini jadinya agak kotor daunnya. Karena media tanam yang saya letakkan di dalam lubang tanam ini sudah sangat kering ya, jadi sebelum penanaman saya akan melakukan penyiraman terlebih dahulu untuk membasahi bagian dalam dari lubang tanam ini agar tidak terlalu kering ya. Saya akan melakukan penyiraman menggunakan air biasa saja. Campuran dari media tanam yang saya gunakan ya umum lah ya. Ada sekam bakar, ada sekam mentah, juga ada sedikit campuran dari daun bambu. Saya mudah mendapatkan daun bambu karena di belakang sana, nah itu kebun bambu itu. Jadi saya punya stok daun bambu kering yang melimpah. Bahkan kalau misalkan kok saya mau cari ya bisa sih dapat humus bambu, hanya saja di sana tuh nyamuknya wah mengerikan. Jadi jangan berlama-lama di bawah pohon bambu. Oke, kita kiranya sudah agak basah. Langsung saya akan membuka proses pembukaan polybag dari media tanam ini. Usahakan posisinya dalam kondisi tegak ya, tegak lurus seperti ini ya. Dan sebelum dimasukkan ke dalam, dilakukan pengukuran apakah mau ditanam secara penuh batang bawahnya atau sebagian bisa disesuaikan. Ini akarnya sudah sehat ya, masih aktif. Ini juga ada akar putih juga di sini. Tandanya akarnya masih aktif, masih melakukan proses pertumbuhan. Oke, langsung ke proses penimbunan dari media tanam. Saya sudah menyiapkan itu. Saya menyiapkan beberapa karung media tanam. Ini saya berikan sedikit campuran kapur dolomit ya. Dan untuk topping dari permukaan atas saya menggunakan kohe kambing yang sudah kering atau yang sudah saya fermentasi. Sebenarnya tidak menggunakan fermentasi kohe kambing juga tidak apa-apa, tapi ini opsional saja ya. Karena untuk menambah tingkat kesuburan, kohe kambing sangat bagus untuk pertumbuhan dari bibit anggur itu sendiri. Dan terakhir tidak lupa untuk melakukan penyiraman secara jenuh. Karena ini grounding ya, jadi penyiraman jika terlalu banyak juga tidak apa-apa lah, karena tidak terbatas dengan media polybag ataupun planter bag ataupun pot. Baiklah, itu cara saya pindah tanam
cara saya memindahkan tanam pohon anggur, bibit pohon anggur dari polybag ke tanah langsung ya, grounding. Dan untuk kedepannya mungkin saya akan setting ulang lagi mengenai tata letak atau bagian atasnya, karena masih banyak sekali PR yang harus saya kerjakan. Karena untuk sementara ini yang saya utamakan adalah menanam terlebih dahulu. Untuk masalah tempat setting atau setting lokasi tempat, maksudnya itu nanti mungkin bisa jadi saya berikan penghalang atau seperti batu bata atau entah itu herbal, itu nanti sambil jalan saja lah ya. Yang utama saat ini adalah kita tanam terlebih dahulu. Nanti setelah dia sudah mulai tumbuh subur, baru kita pikirkan ke depannya bertahap, karena ya kita mau menanam dengan modal minim ya. Tentunya dengan cara murah meriah saja, tidak perlu harus wah. Tapi misalkan kok kalian memiliki kemampuan untuk membeli seperti baja ringan untuk dibuat sinar ultraviolet, itu sinar ultraviolet, plastik ultraviolet, mau bikin greenhouse atau mau di setting seperti apa, itu kan tetap membutuhkan biaya yang lumayan ya. Jadi untuk saat ini saya mau menggunakan sistem outdoor atau tanpa naungan, loss matahari, loss hujan. Karena ini termasuk salah satu riset saya untuk mengetahui apakah di tempat ini cocok ditanam anggur dengan varian uji coba ini. Saya menggunakan Isabel ya. Untuk kedepannya ya pasti akan saya rubah bagian atasnya, nanti tinggal disambung putus, sambung batang tengahnya juga tidak apa-apa, atau bagaimana nanti bisa dipikirkan sambil jalan. Yang penting pohon ini bisa tumbuh subur, dan jika memang sudah terbukti di sini bisa tumbuh subur, kemungkinan kedepannya saya akan membuat beberapa titik tanam lagi yang akan saya lakukan di sekitar sini, dan saya akan menyeting tempat ini menjadi miniatur kebun anggur ya, karena tempatnya memang minimalis. Dan ngomong-ngomong, di atas sana ada burung lovebird yang lepas itu. Dari tadi kok berkicau terus. Mana nih burungnya? Itu dia tuh. Tidak kelihatan, terlalu kecil. Nah, sudahlah. Nah, kembali ke pohon anggur. Untuk kalian jika tidak menggunakan kapur dolomit, kalian juga bisa menggunakan magnesium sulfat ya. Magnesium sulfat bisa digunakan 1 sendok makan dicampur dengan 5 liter air, kemudian disiramkan setelah bibit ditimbun dengan media tanam. Gunanya untuk apa? Untuk mencegah terjadinya stres pada bibit anggur, karena terkadang itu proses pindah tanam dia terkadang bisa menjadi stres ya. Tidak hanya manusia, tumbuhan juga bisa stres. Selain itu, saran saya untuk pindah tanam, saya sarankan lakukan di sore hari. Kalau sore hari itu kan mendekati malam hari, berarti kan suhunya sudah turun ya, tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kita melakukan pindah tanam di tempat yang tanpa naungan, tapi melakukannya pada pagi hari, itu bisa saja resiko stres pada bibit itu lebih besar. Jadi saran saya lakukan di sore hari, kemudian lakukan pencegahan. Kalau kalian punya vitamin B1 untuk tanaman, bisa juga itu disiramkan. Tapi jika tidak ada ya bisa juga menggunakan tadi magnesium sulfat, atau bisa juga menggunakan kapur dolomit, atau juga dicampur dengan pupuk kompos, karena pupuk kompos itu sifatnya adem ya, bikin tidak terlalu panas untuk tanaman. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Inilah cara saya pindah tanam pohon bibit anggur. Saya tidak menggurui karena saya juga masih dalam proses belajar.
Masih banyak sekali ilmu yang perlu saya dapatkan. Jadi kita saling belajar. Jika ada kesalahan dalam video saya mohon maaf. Silahkan diralat dan ditulis di dalam kolom komen. Jika bermanfaat silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.